Siap, ayam apa yang paling cerah? Nah, itu dulu pembukaannya. Kalau ada ayam betet, Ayam black betet. bonanza, apa kalau Filipina apa nama ayamnya? Ya, jenis-jenis sweeter lah. Sudah. Kalau ayam Bali, Keren. ayam adu Bali, apa saja yang punya nama yang keren, Mas? Betet kah? Kalau ayam dari Bali untuk sekarang sih, yang saya tahu yang paling booming itu ayam dari Madena. Terus kenapa yang spesial itu ayam Madenan booming? Kenapa itu? Ya karena gaya tarung, Udah tahu. ayam Madenan gaya tarung dan akurasi pukulan, power, Lebih lebih galak. keras ya, lebih keras. Ada berapa ayam sekarang totalnya? Kalau sekarang mungkin ada sekitar 40 ekor. Oh, banyak. Dua, telu. Oh, Swastiastu. Ada gitu nih. Ketekan saja. Ketekan saja. Dua kawan. Cocok buat itu waduh. Oh, satu lagi. Oh, Selamat tahun swastiastu. Ngortegen. Kita berjumpa lagi dalam acara Ngortegen Semeton Ngorte. Ya, Ya, ini adalah special edition video. special edition. Di samping kita Kita akan membicarakan tentang dunia persiapan. alias sabuk ayam. Semoga kalian sehat-sehat di rumah dan satu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yesus Bapa di surga dan Bunda Maria. Amin. Alhamdulillah. Astungkare. Begitulah tingkat toleransi kita kepada umat manusia, yang mana kita harus saling menghargai Mentoleran. segalanya agar kita bersatu padu membangun bangsa dan negara. Nah, kembali lagi bersama kita Ngortegen di sini di dalam episode 23. Yes. Bersama di samping kita Exactly. Dia adalah Raja Sabuk Ayam. Inilah dia, Ikadek Evan dan Dika. Halo. penonton. Tepuk tangan lu penonton ya. Satu penonton. Selamat datang ya, Pan. Selamat datang kembali di Makau. To the point langsung, Pan. To the point. Siap, ayam apa yang paling cerah? Nah, itu dulu pembukaannya. Kalau ada ayam betet, Ayam black betet. bonanza, apa kalau Filipina apa nama ayamnya? Ya, jenis-jenis sweeter lah. Sweeter. Keren. yang Keren namanya sih. lagi booming sekarang, ayam jenis-jenis dari Filipina. Apa namanya? Namanya ya. Banyak Putangin jenis namanya. ayam, Bukan putangin namanya. jenis sweeter dan lain-lain dan kawan-kawan. Pan, Banyak pastinya. kalau ayam Bali, Keren. ayam adu Bali, apa saja yang punya nama yang keren, Pan? Betet kah? Kalau ayam dari Bali untuk sekarang sih, yang saya tahu yang paling booming itu ayam dari Madenan. Nama Madenan. maksudnya kalau Filipina kan namanya apa? Sweeter. Ya, Kalau Bali punya nggak nama ayam spesial? kalau Bali, Apa cuma being Brumbun gitu aja? kalau Bali nggak ada sih nama ayam spesialnya nih. Kalau Bali. Terus kenapa Nggak yang ada. spesial itu ayam Madenan booming? Kenapa itu? Ya karena gaya tarung, Udah tahu. ayam Madenan gaya tarung dan akurasi pukulan, power, Lebih lebih galak. keras ya, lebih keras. Lebih galak, Bor. Kalau banding ayam sweeter Filipina sama Madenan, Kalau jauh nggak ayam, kalah ayam Madenan? kalau dari segi pukulan, dari power pukulan sih menang ayam Madenan. Cuma kalau ayam Madenan kalau dibandingkan dengan ayam Filipin, ya import Filipin itu sekarang kalah cerdas ya. Kalah Kalah cerdas. cerdas. Apa dari Ya. segi makanannya dia galak, Pan? Oh, bukan, memang karakter ayamnya seperti itu. Karakter ayamnya seperti Ya. itu. Cerdasnya kayak gimana? Apa dia bisa ngerjain matematika? Cerdas, ya, cerdas. Kan kami mau taruh bentar lu buat satu kali satu. Nah, Biasa. itu kan cerdasnya itu smart. Kayak dia penuh perhitungan, nggak asal mukul. Kayak ayam Madenan kan asal mukul ya. Berarti Ya, nunggu. Ya, nunggu lawannya. Nah, itulah Makanya intro kalau- kita. Kalau dia mukul pasti hampir 90% harus kena Harus ke kena. sasaran.
Nah, ayam Madenan inilah kadang-kadang topik asli. pembahasan kita ya. Berarti Kita tamu ini. modelnya ayam Madenan itu agak gerasa gerusun Ya, asal bila, lemak ya. ya bila bisa dibilang seperti itu. Oke, Harus nice. disekolahin itu. Iya. Harus masuk gini tuh army itu. Jadi saya itu 0% untuk pengetahuan sabung ayam atau tajan Bali. Nah, sekarang dibahas secara tuntas di sini bersama Setajam taji siap. tajam taji siap gitu. Taji itu taji apa? Pisau sabung ayam Pisau ayam. yang dipakai di kakinya itu ya. Iya. Sekarang kita bahas karena di samping saya banyak pengetahuan soal sabung ayam di Bali dan internasional pula. Nah, sebelum mengarah ke topik, silakan dulu perkenalkan diri Pak Ivan. Dari mana? Ya, saya Evan Prandika, berasal dari Banjarjati, Sepatu, Tegalalang, Gianyar, Bali, Indonesia. Gianyar. Tadi Bali, sekarang Gianyar. Beda ceritakan beda episode, Bro. Beda. Beda udah pasti. Karena spesial untuk sekarang ini otaknya judi, guys. Enggak untuk mengajak judi ya, tapi Iya. pengetahuan tentang ayam ya. Dan yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu Tegalalang udah terkenal sekali dengan teras rice-nya ya. Ya, Ya, salah satu ikon pariwisata di Tegalalang, Rice Teras Teras. rice. Dan teras saya. Terus lurus lagi di sana lurus menuju ke arah Kintamani. Terus saya pernah tinggal di sana, Bang. Di apa namanya? Di Pujung, Pujung. Saya pernah tinggal di sana, saya pernah kerja di sana sebagai kuli. Kuli. Oh ya? Ya, betul. Tamat SMP saya berkuli karena saya sudah mengenal uang. Wow. Dan jadi saya kerja serabutan di sana. Oh, Cuan. kamu yang benar tulang punggung. Tulang punggung apa? Tulang punggung. Tulang punggung yang dirusuk. Punggungnya siapa? Tulang punggung yang dibanting. Orang tua. Tulang punggung orang tua. Enggak sih waktu itu gimana ya, karena nggak sekolah kan jadinya Untuk pengen kerja gitu. Itu dah dari tadi yang mau saya jelasin, dari Pujung itu ada ke pertigaan ke ya yang jalur ke Taro ya, Man ya? Ya, Kebun Jake. Taro Dari yang tua, gajah itu loh. Tahu nggak? Oke. Nggak tahu dia. Enggak jarang ke Tegalakianya. Kan Taro terkenal di Teganya itu ada apa namanya, kebun binatang Aku gajah tahu ya? Tegalalang Ya, aja, Bor. gajah. Tempat Gajah. arsop-arsopnya tuh, Bor. Orang-orang yang Iya, iya. jualan buka arsop tahu. Iya. Di sana Dingin daerah sana. apa namanya, kerajinan tangan di sana Kerajinan banyak. Iya. Terus Pan, biasanya kegiatan penduduk di sana ngapain, Pan? Cuma tajan enggak? Bukan untuk dulu waktu saya masih SD, masih kecil, kebanyakan arsop-arsop dan pengrajin patung dan lain-lain. Kalau sekarang udah kebanyakan juga ke pariwisata kerjanya. Pan orang tuanya kerja apa? Untuk orang tua kebetulan ibu, terlalu keren ya kalau ibu. Mimi lah. Ibu, aku juga ibu, Bor. Aku ibu juga. Mimi berdagang di Pekan. Berjualan di Pasar. Pekan, di Pasar Mas. Pasar Mas, jauh Ya. Pan. Ya lumayan. Sampai sekarang masih? Ya, sampai sekarang masih dari nenek sebetulnya. Nenek pertamanya dilanjutin sama Mimi. Berarti warisan tuh ya? Ya, warisan leluhur. Terus Masih warisan leluhur. Bukan warisannya habis leluhur. Bukan. Satu Masih warisan hektar, leluhur. mana Bor? Hoak. Nah, dikurangi berapa persen kan gitu. 1 hektar dikurangi berapa kali meter are gitu. Ya. 1 hektar kurang kayaknya 900 hari kurang ya. 1000. Dan kalau Bapak dulu pengrajin patung juga, sebelum waktu saya masih kecil ngerjain patung juga, pengrajin patung, ukir, dan sekarang cuma ke ladang dan ngurusin Ya. hewan juga, Oke. ayam dan lain-lain. Emang pengrajinnya udah ya orang Gianyar, Bor ya. Ya. Gianyar. Ya, Terus berarti Gianyar Evan lagi tahu sini. dong cara bikin patung gitu ya? Kalau jujur kalau saya nggak tahu, Nggak nggak pernah berkecimpung di dunia itu. Terus sebelum kesini kerjaannya? Kalau mau kesini kerjanya juga dulu pertama kerja udah emang kerja di hotel. Oh, berarti nggak pernah bikin patung Ya, gitu ya? nggak pernah. Karena Mungkin jiwa seninya nggak ya, ada. betul, jiwa seninya di ayam aja. kurang jiwa seni. Kebanyakan di sana orang-orang selain pengrajin gitu, biasanya apa berladang aja? Ya, kalau di desa saya di Sebatu lah, kebanyakan juga ke ladang karena banyak lahan kosong. Biasanya apa itu? Kopi kah?
Cenke tadi Kalau dulu mending pohon kayu-kayu yang gede-gede, enau apa namanya? Karet. Enau. dong jago tuh. Pohon jake kan tahu. Belalu apa Belalu. apa bahasa Indonesianya? Belalu. Pohon. Lah bahasa Balinya belalu, punya belalu. Pohon yang ditebang buat kerajinan tangan. Apa lupa namanya itu. Saya dulu pinter sekarang soal perpohonan, sekarang udah Soal pertoiletan. soal pertoiletan. Murah toilet. Oke. Terus Evan, bagaimana kehidupan di desa itu, Pan? Pasti asli dah dulu. Saya yakin pasti kalau daerah Gianyar itu desanya pasti asli sampai sekarang kok masih dijaga gitu loh. Gimana kehidupan di desa dulu, Pan? Waktu Evan masih kecil, waktu paling SD gitu. Belum berbulu lah. Belum berbulu. Ya, pas belum berbulu. Oh, Allah. Kalau dulu zaman saya SD itu dah kebanyakan yang seumur-umuran itu juga ngerjain patung. Ada beberapa teman-teman juga yang pintar dari kecil juga berkecimpung di dunia patung. Dan kebetulan saya juga memang nggak bisa, mungkin jiwa seninya kurang. Ya, basic untuk ngerjain patungnya kurang. Terus saya kalau dulu paling kalau waktu kecil tuh main-main aja sama teman-teman, ke ladang, main ya seperti anak-anak kecil pada umumnya lah, main sepak bola. Kau berapa kau? 1994. 94. Iya. Masih muda sekali ya? Mau jalan ke 29 tahun. Sekarang 29, mau ke 29, mau berarti baru 29. 28 ya? Ya, 28, jalan ke 29. Masih muda sekali di anak-anak. 94. Kita berapa, Bang? 89. Tahun 89. Menolak tua. Iya. Era Kan 80. manusia itu takut tua, tapi pemikirannya dipaksa tua. Nah, itu dia yang salah. Yang dipaksa tua itu pemikirannya. Boleh pemikiran melampaui itu ke tua, tapi tetap jiwa muda itu harus tumbuhkan dengan cara bergaulah dengan Yang muda-muda. Aduh. Proyeknya itu loh. Udah dari Kontraktor. Dia bikin toilet tuh. Nanti kita yang bersih. Evan ini balik join ke Makau tahun berapa, Pak? Join ke Makau tahun 2018. Bulan November 2018. Tanggal 16 November 2018 tepatnya. Berarti setelah 4 1 tahun juga ya? Ya, setelah 1 tahun Start juga ya di Bali. vacation ke Bali, terhalang COVID, lockdown. lockdown hampir kurang lebih 3 tahun. 3 tahun Hampir dan 4 tahun. ya dan baru bisa balik November 2023. Enggak, durasi kerjanya November 2023, sekarang baru Maret 20. November 2022. Baru bisa balik. Evan dapat informasi kerjaan di sini dari mana? Dapat informasi dari teman rasa saudara di Luming. Saudara seperjuangan di Ya. Saudara seperjuangan. Sekarang udah melaut ya? Ya, sekarang udah melaut. Good luck for my friend, my Udah brother melaut. in the Disney Cruise Line. Hopefully you get $1. Sekarang udah nggak mainnya nggak gini lagi, nggak perdaratan, sekarang perlautan. Yang diinjak bukan Ibu Pertiwi, War. Tanah pertiwi, laut pertiwi. Laut Pertiwi ya, Laut Pertiwi Dewa apa? Berarti Evan udah kalau di total 1 tahun dari 2018 ke 19, berarti sekarang baru berapa tahun jadinya ya? Efektif kerjanya Ya. sekitar join 2018 November, 2 tahun. baru 1 tahun setengah kurang. 1 tahun setengah ya. Efektif kerjaan 1 tahun setengah. Tapi udah diakui lah kerjanya seperti apa. Evan kita udah tahu kan. Evan ini ulet sekali, jadi hebat lah dia di sini. Ya. Terus selama pandemi itu ngapain, Mas, di rumah, Mas? Ya, itu dah yang jadi masalah sebenarnya. Selama pandemi itu nggak ada kerjaan sama sekali. Kebetulan cuma gelindang-gelindang di jalan. Gelindang-gelindang singkaruan. Ya, kebetulan juga ada orang tua Beternak. punya babi sedikit lah. Sedikitnya Beternak berapa? babi ya. 500. Nggak. Sedikitnya Ya, 500 babi. Puluhan. Kalau beranak itu berapa? Puluhan ekor. Bisa itu puluhan ekor. Nah, itu dah paling disuruh kadang-kadang ngasih pakan babi.
Cuma itu dah kesibukannya selama pandemi. Bagus. Selain Siap. babi, apa lagi usahanya? Selain ternak babi. Ayam sekarang Udah pasti ya. ya Apa itu pelihara ayam cuma buat diadu atau buat jual? sebenarnya pelihara ayam itu karena memang hobi, karena senang ayam dari kecil. Kebetulan kakek juga senang ayam, mungkin turun dari kakek. Ayah juga senang ayam, dan saya juga kebetulan dari kecil senang ayam. Dan untuk saat ini pelihara ayam cuma untuk koleksi pribadi, cuma untuk menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Dan kalau udah menyalurkan hobi pasti dah terjerumus ke Sabung ayam. sudah Kajet. pasti ya ke sabung ayam. Dan mungkin kalau misalnya berjalan lancar, mungkin ya dijual juga. Ada berapa ayam sekarang totalnya? Kalau sekarang mungkin ada sekitar 40 ekor. Oh, banyak. Banyak. Kalau di Bali itu tergolong sedikit kalau dibandingkan orang-orang di Bapak Bali. saya loh dari Madura nggak pelihara ayam. 40 banyak tuh. 40. Banyak. 40 ekor. Itu ada impornya? Untuk baru kali ini ngambil betina import dari teman di Bali, dari Pak Wayan Dasong. Wih. Terima kasih Pak Wayan Wayan Dasong Dasong. dari Payangan. Woi, Pak Wenda Song. Jadi Itu sini ada ayamnya ayam import. dari mana? Ya, Pak Wayan sebelumnya ngimport dari Amerika langsung. Amerika kan? Ya, dari Amerika. Terus dipelihara sebentar. Sekarang saya ambil di Pak Wayan Dasong. Terus sekarang ayamnya dari saya. Asli tuh ayam dari Amerika. Ya. Namanya apa, ayam. Pak? Kalau jenisnya ding. Apa? Sweeter ding namanya. Sweeter ding. Ya, ding per 5K gitu. Bedanya kayak gimana? Ada kodenya kan? Ada jenis banyak jenis ayam kalau sekarang yang ayam-ayam Filipina. Gimana caranya bawa dari ngepaketin dari Amerika ke Bali? Gimana caranya? Kalau itu saya kurang tahu ya jelasnya. Mungkin tapi sekarang banyak yang breeder di Bali itu import ayam langsung kebanyakan sih dari Filipina. Enggak tempatnya gitu loh. Saya nggak kepikiran dari Amerika, kan jauh itu berapa? Dikasih box. Ada khusus box ayam. Gede laut ya. Khusus Dari box ayam. lautan ya. Berarti kargo udara. Kargo udara. Oh, Pastinya ya. Kalau dari Filipina aja pakai kargo udara. Kalau laut lama, Pak. Tapi lebih aman ya. Sampai di Bali udah jadi ayam pantai. Jadi ayam goreng. Oh, banyak yang di breeding berarti. Ya. Dianakin di Bali. Dicampur gitu loh jenisnya. Masa kan dari awalnya dari Amerika sampai ke Bali itu pasti proses. Ada sertifikatnya nggak kalau punya ayam-ayam gitu? Kalau sertifikatnya sih nggak ada. Mungkin kalau adanya cuma segelnya. Segel di sayap sama di kaki biasanya umumnya. Kalau udah nyampe di Bali bisa dilepas apa tetap harus dipakai? Kalau itu cuma untuk ciri khas saja. Kalau di segelnya itu ada dari peternak mana. Dari nama-nama breedernya itu, nama pam-pamnya itu ada di segel sayap sama segel kaki. Nah, berapa harga ayam Amerika tuh? Kalau ayam Amerika lumayan. Yang Evan beli berapa? Kalau yang saya beli dari Pak Wayan Dasong tuh betinanya aja dikasih 8,5 juta. 8,5 juta umur? Kalau umur kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Masih produktif itu? Masih kalau Masih ayam bisa kan, telur? ya masih. Kalau ayam bisa umur mungkin lebih dari 5 tahun. Masih bisa produktif? Masih. Itu jenis ayam yang adu apa untuk pet saja, untuk diternak aja? Itu dah untuk ayam betina, Bu? itu di breeding dulu, terus anak-anaknya mungkin nanti kalau untuk sementara mau untuk koleksi pribadi diadu untuk pribadi dulu, mungkin kalau misalnya kebanyakan. Kalau mungkin 8,5 juta itu dapat gini. Vario 2016 dapat itu. Second. Serius. Second dapat. Itulah Kan hobi. kamu beli yang betina ayam Amerika, ntar dikawinin dengan Ayam yang sudah ada di kandangnya. Kebetulan juga udah punya calon-calon pejantannya. pejantan dari Bali. Ya dari Bali. Wah, hasilnya jadi tapi restoran ya. ya Kayak- tapi anakan yang calon pejantannya itu anakan dari import Amerika juga. Oke. Oh, peranakan Ya. udah belasteran. Ya udah Berarti belasteran. masih lah betinanya merasakan Untung. rasa-rasa Ya. Di crossing lah. Rasa lokal internasional. lokal Hmm. pride.
Berarti untung banyak tuh kalau dianakin berapa keluar telur tuh? Ya tergantung sih, kadang agak susah juga ngidupin anaknya tuh, Iya, peliharanya iya. dari kecil, dari mulai proses kawin sampai lahir sampai. Ada proses spesial nggak? Dispesialkan telur-telur itu, misalnya pakai nasi goreng apa? Soalnya pemeliharaan pengurusan Ayam. telur-telur ini loh. Ada spesialnya apa? Kayak ayam-ayam biasa seperti ayam Bali gitu. Sama sih sebetulnya kayak ayam-ayam Bali. Cuma kadang-kadang kalau ayam-ayam sekarang tuh agak-agak mudah stres. Kalau betina-betinanya kalau nggak bisa diganggu pas lagi kawin-kawin nggak bertelur, nggak boleh diganggu. Kadang-kadang kalau stres nggak bisa ngerem, ya nggak mau ngerem telurnya. Nggak boleh stres. Tapi ya nggak boleh stres. Agak susah ayam-ayam yang jenis-jenis import. Import ya, makanannya juga beda. Makanannya sama seperti pada ayam pada umumnya. Kalau dulu kan kalau ayam Bali dulu yang saya tahu waktu saya masih kecil tuh lihat kakek ngasih makan ayam kan cuma jagung Ya, aja, jagung, singkong aja. Jagung, singkong. Ada beras dimakan. Nasi yang udah basi. Tapi kalau sekarang udah banyak jenis pakan ayam. Contohnya ya, spesial lah. Ya dicampur-campur, ada beras merah, ada carom, ada jagung juga, kacang hijau. Kacang hijau. Banyak campurannya. Pertanyaannya yang spesial untuk makanan ayam yang diadu itu apa? Biar makin galak. Makin stang lah. Biar dia makin kuat dalam adu. Kalau sekarang yang saya lihat, pernah saya berkunjung ke salah satu farm di Bali, farm besar di Bali. Saya lihat kalau ayam yang mau diadu itu ada perawatan khususnya. Contohnya? Seperti dikondisikan kayak kalau pagi dikasih disinarin dulu, dilepasin dulu sebentar, diikat kakinya. Dijemur lah ya. Ya dijemur. Kalau malamnya dimasukin lagi kandang, ada kandang khusus untuk cuma satu kandang untuk satu ekor ayam aja. Nggak boleh dicampur. Nggak boleh. Berantem terus di sana. Makanannya ada juga yang makanan khususnya kalau udah mau diadu. Saya dengar makanannya jangkrik gitu boleh? Boleh sih sebetulnya, cuma biar bisa galak. Jarang sih. Tapi kurang tahu juga kalau masalah itu kan juga rahasia-rahasia peternak-peternak besar tuh, pemain-pemain besar tuh, kalau mungkin ada doping khusus juga untuk biar daya tahan ayamnya pas bertarung tuh lebih kuat. Inek itu nggak dopingnya? Ekstasi. Biar kuat. Masa ayamnya diciduk di Madura? Itu ayamnya bertarung. Able ini siapa tahu ganja dikasih kan? Mungkin juga kurang tahu Mungkin pastinya. Ya. Oh berarti Pak kalau nggak tahu makanan soal adu ayamnya makanan apa dari ternak yang kamu punya itu ayamnya nggak ada yang belum diadu selama ini? Belum, karena saya kebetulan baru mulai. Baru mulai ya? Ya baru mulai selama pandemi ini dah saya mulai. Karena kalau suka ayam memang dari kecil, tapi mulai breeding ayamnya tergolong baru lah. Tergolong baru. Ya dulu palingan kalau bapaknya suka ayam beli di peternak-peternak lain. Dan hitungannya juga kalau saya daripada kebetulan bapak juga suka ayam, saya juga suka ayam, kenapa nggak coba breeding aja? Sekalian beli indukan satu pasang, kita breeding, kalau kita misalnya berhasil, nggak usah beli ayam kemana-mana lagi. Dijual? Ya. Nah, harga jual berapa tuh? Kiranya kalau breeding Amerika sama lokal? Kalau sekarang harga ayam yang sudah siap diadu lah, lumayan mahal. Kalau harga ayam sekarang. Itu kalau harga ayam tergantung kualitas ayam juga. Kalau ayam-ayam import tuh yang di breeding di Bali yang indukannya datang dari Filipina atau Amerika tuh sampai 3 juta ke atas. Umur ayamnya? Umur ayam sekitar di bawah 1 tahun. 8 bulan, 10 bulan sampai 1 tahun. Udah bisa dijual? Udah bisa dengan dijual. Harga 3,5 juta? Ya 3 juta ke atas. 2,5 juta sampai 2,5 juta ke atas lah. Dengan kualitas bagus. Kualitas bagus, itu dinilai juga ya? Ya. Emang bisa dari apanya dilihat kalau kualitas ayam itu kan kalau baru 8 bulan 1 tahun itu kan masih belum terlihat, Mas. Itu yang kalau yang udah penghobi pemain ayam tuh pasti tahu pasti mereka tanya pertamanya indukan sama pejantan. Indukan dilihat dari indukan sama pejantan.
Dari bibitnya berarti. Ya, dari bibitnya. Terus dilihat anakannya juga sebagus apa, dan itu menentukan nilai jual juga. Oh. Wah, kalau itu 12 ekor dijual 3,5 juta satu, ya puluhan ya. Ya, tapi Mantap. ngurusnya lumayan susah juga. Ya, tapi Dari kecil costingnya. dari breeding tuh kita harus benar-benar diurus. Dari kecil tuh harus pakai lampu untuk di kandang itiknya itu biar nggak mati. Terus vaksin harus rutin. Susah nggak perawatan ayam itu? Kalau dibilang susah, nggak begitu susah. Kalau bilang gampang, agak-agak susah. Karena apalagi kalau misalnya musim-musim hujan kayak sekarang, untuk itiknya itu agak susah hidupnya. Keseringan mati kalau nggak ada kandang khusus untuk biar dia hangat terus di dalamnya. Harus di outdoor. Ya, harus tertutup sekali. Tertutup ya? Ya. Nggak di outdoor ya? Nggak, kalau masih kecil harus tertutup. Kalau udah cukup umur, baru dikasih di luar. Berarti kamu punya dua tipe tempat ayam, ada indoor dan outdoor. Ya harus kalau untuk tempat itiknya itu harus ada. Apalagi kayak sekarang di Bali kan musim-musim hujan. Tempatnya harus luas, harus punya ya yang harus luas, ada lahannya. Lahan kecil juga bisa. Yang kamu punya 40 ekor tuh lokal semua. Import yang berapa import ayamnya? Untuk import, yang import langsung baru betinanya yang saya ambil baru ini dari Pak Wayan Dasong di Payangan itu aja. Amerika aja. Ya, tapi yang sebelumnya itu juga anak-anakan import, cuma udah lahir di Bali. Peranakan import. Ya, yang terkenal ayam Filipina sama Amerika itu aja, yang lain negara ada nggak? Negara lain? Ada, Meksiko juga. Cina gitu, Makau ayam. Yang terkenal di sini cuma ayam rica-rica. Rica-rica itu dari sembelih namanya ayamnya tuh. Maksudnya ayam yang itu tuh. Kenapa sih ayam Filipina? Kenapa ayam Amerika sama Filipina yang jago? Yang lain ada nggak? Yang negara lain itu Meksiko ada nggak? Itu Meksiko juga tergolong ke ayam Amerika juga. Karena sama di benua kualitas Amerika. Ya, Amerika. Karena kalau ayam yang di Filipina tuh yang saya tahu, yang saya dengar-dengar dari breeder-breeder yang terkenal di Bali, awalnya juga dari Amerika. Amerika datang ke Filipina, di breeding di Filipina, dijual lagi ke Bali. Jadi bagus ya. Ya. Gimana variasi ayam Amerika tuh? Bentuknya bedanya kayak gimana? Gedean kah? Kecil sama sih, warnanya? sama seperti ayam pada umumnya. Cuma itu bedanya? dibedakan dari segelnya. Bentuknya sama, gedenya sama. Ya, bentuknya sama. Gedean. Tapi kadang-kadang kualitas ayamnya beda. Oke. Kualitasnya. Kalau diadu ayam Amerika sama Filipina yang mana? Kalau itu untuk diadu, kalau biar tahu menang kalahnya sih susah. Itu misteri arena. Kalau bagusnya yang bagusan maksud. Hampir-hampir sama sih sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang kalau misalnya breeding ya, kadang kita breeding ayam kita datangin ayam dari Filipina contohnya. Kalau kita breeding misalnya lahir 10 ekor, jantannya misalnya 5, nggak kelimanya nggak bagus ayam. Mungkin ada yang agak kurang bagus, ada yang bagus. Berarti tujuan kamu buat ternak ayam itu biar bisa nyari cuan dari breeding, menjual anak-anaknya. Ya, untuk sementara ini untuk koleksi pribadi, tapi untuk kedepannya belum tahu. Kemungkinan kalau misalnya ayamnya udah banyak, udah kewalahan, pasti dijual. Pasti dijual. Ya, untuk ngadu pribadi belum ada pikiran untuk ngadu. Sebenarnya tujuan utamanya untuk ngadu pribadi. Ngadu, nah itu dia maksudku. Tujuan utama. Maksud saya gitu, selain kamu nggak penghasil cuan, ada yang bagus, yang jago, yang galak, kamu adu. Ya. Tujuan utamanya buat judi. Tujuan utamanya pasti. Itu dia. Kalau udah suka ayam, pasti berkecimpung ke sabung ayam. Nah, saya punya pertanyaan spesifik nih. Ayam yang dia adu itu tajinya nyiapin sendiri apa beli? Tajinya pisau yang di kaki. Kalau pisau di kaki itu kalau untuk diadu, kalau nggak punya kita pinjam di orang lain. Pinjam? Ya, pinjam di orang lain. Tapi kalau alangkah bagusnya kita punya sendiri. Itu ada standarisasinya nggak? Misalkan nggak boleh panjang sekali kayak celurit. Ya, nggak boleh. Kayak arit. Kalau itu susah, itu sebenarnya taji itu nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek, harus pas. Ada yang ukur kan? Ya, ini harus nggak pas. boleh. Kalau misalnya yang udah sering-sering berkecimpung di dunia
sabung ayam tuh kan udah pasti tahu seberapa panjang, seberapa pendek taji yang pas untuk di kaki ayam. Segimana tuh kira-kira ada segini? Kalau dihitung diukur dari kaki ayam. Kaki ayamnya. Ya, diukur dari kaki ayam yang saya lihat, yang saya kan juga beberapa kali ke Tajen di Bali, yang saya lihat tuh udah pas mau pakai pisau ayam diukur dari kaki ayam. Kaki ayamnya yang seberapa panjang ya? Dua ya dipakai ya? Satu Satu tapi aja. kadang-kadang ada dua juga. Nah, lagi pertanyaan spesifik nih. Pas ayamnya beradu, biar cepat mati ayam lawan kita tuh, apanya yang kena tuh? Apakah daerah leher, kepala, atau perut? Oh, lambung. Harus kena lambung baru cepat Ya, mati ya? kalau lambung hitungan detik udah mati. Lambung tuh daerah mana ayam? Di sini? Nah, sini. Di bawah sayap. Di bawah sayap. Oh, itu saya belum sangat tahu soal pengetahuan itu. Berarti ditembak, apa namanya, diadu tak, langsung dicek, dilompatin ke lambungnya, kena tajinya langsung mati dah ya. Ya, Udah pasti ya. Hitungan detik aja udah mati. Udah nggak bisa ngelawan lagi dah ya. Ya. Taji itu mengasahnya ada bahan spesial buat, misalnya kalau kita pisau kan pakai air. Ya. Kalau Pakai air di pisau ini, pakai penyangih. nggak, Sangian. maksudnya kasih air apa enggak gitu. Kalau taji, ya kebetulan saya juga pernah ke tukang taji. Saya lihat pas ngasah tajinya itu cuma pakai amplas. Amplas Ya, saja. amplas. Dan ada mesinnya juga, Oh. kayak grinder. Ngomong-ngomong taji bahasa Indonesia apa sih, Bang? Pisau ayam. Nggak ada nama khusus ya? Nggak ada. Nama khususnya. Masa sulit? Pisau ayam. Pisau ayamnya, pedang yang di kaki itu. Kita istilahnya di Bali namanya taji, mungkin lain-lain di daerah masing-masing Ya. panggilannya. Mungkin pakai saji mungkin. Sesajen. Oh gitu. Bang, kalau di Bali kan masih ada tajian-tajian itu. Biasanya kalau undangan-undangan itu tajiannya resmi atau enggak? Kalau di Bali kan tajennya, kalau di Indonesia ya masih ilegal, dilarang, ya masih dilarang. Tapi kalau di Bali udah banyak, kita tahu di Indonesia kayak gimana hukumnya. Nah, Kalau dikasih uang ya atensi lah. Atensi. jadi aman, masih aman. Atensinya gede, aman. Masih dikawal. Ya atensinya kurang, dibubarin tajennya. Nggak ngerti ya. Nggak usah ada yang bahas soal itu. Tapi mereka kan ada juga tajian undangan-undangan gitu ya. Ya. Ada dari Madura. Ya kayak sekarang Yang terkenal tukang sabung ayam yang terkenal dari mana? Masih Manohara? kalau Manohara mungkin masih kayaknya. Daerah apa dia? Manohara dari Nggak mana? tahu. Kurang tahu juga. Cewek dia. Ya. Cewek Yang jadi spesial Nggak, cewek. pas tajian tempatnya tuh di mana tuh? Daerah mana tuh? Kalau Tajen Jangan sih, dikasih tahu tadi gerebek kita. iya di mana-mana ada. Di mana-mana. Di sana lah ya. Di sana lah ya. Ya, saya tahu sih, tapi ya udahlah ya. Di suatu tempat. Di suatu tempat. Nah, sekarang bicara Nah, soal dulu, ini sebelum yang terkenal sekarang orang mana? Kalau sekarang Tajen kebanyakan di Bali sudah derby namanya. Derby. Kalau Tajennya kayak dulu kan Tajen undangan gitu namanya. Kalau sekarang yang lebih ramai itu Tajen derby. Kadang-kadang pemainnya ada dari Filipina juga langsung datang ke Bali. Wuih, Dari Filipina ke Bali. Ya, dari Filipina ke Bali untuk ikut derby. Karena kebetulan hadiahnya juga banyak. Dari penyelenggara itu Itu dikasih hadiah. ini streaming ya? Ada Enggak sih kayaknya, di ya. streaming online Enggak kayak Oh, Filipina. nggak ada kayaknya. Enggak kayak di Filipina kan. Karena kan mereka hitungannya kalau di Indonesia ya di Bali masih ilegal. ilegal. nggak boleh ya. Kalau Belum Filipina resmi. kan udah enggak kan ya. Udah legal. Ada yang langsung datang dari Filipina. Yang dari luar Bali sih banyak. Kebanyakan pemainnya dari luar Bali. Banyak. Nah, pembeli ayam-ayam Mepa itu dari luar Gianyar apa dari Gianyar aja? Pembeli ayamnya. Kalau itu pembeli ayamnya dari berbagai daerah ada. Berbagai daerah ya. Ya, di Bali sementara, kalau target pasarnya sementara di Bali. Kalau kemungkinan kalau lancar, sukses, pasti di target pasarnya keluar juga. Pengembangan. Kayak sekarang beredar-beredar di Bali itu juga banyak yang ngirim-ngirim ayam ke luar Bali. Udah banyak. Saya dari Ada dulu bisa. udah dengar ayam-ayam Madenan itu terkenal sekali. Tapi saya dari Madenan biasa aja sih. Karena mungkin bukan penghobi Ya, ayam. mungkin, Ya. mungkin. Tapi emang sih saya dengar mahal-mahal ayamnya. Sejak Ya. dulu bro. Mahal. Sekali jual ayam tuh, Lumayan hasilnya. Kalau memang 5 jutaan. kalau dulu sebelum ayam import ini booming kayak sekarang, ayam Madenan memang Terkenal ya. ya Sekarang udah. memang digandrungi sama penghobi ayam.
Bicara Yang soal dicari. adu ayam ya, bicara soal adu ayam mungkin ada yang berpikiran kasihan ayamnya diadu sampai mati dibunuh untuk penghasil uang orang. Kalau kan orang berpikir negatif kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya ayam itu kan untuk dimakan juga ya. Iya. Ya. Juga kan mati disembelih. Iya. Nah, itu dia untuk contoh kecil ya, kasarnya yang semua ayam itu bakalan mati untuk dimakan. Jadinya kita orang-orang dipakai untuk cuan jadinya kan. Ya. Yang pencinta ayam diadu itu kan seni bagi mereka. Itu pasti ada pro dan kontranya. Pro dan kontra. Ya. Biar Karena nggak gini yang lah. bukan penghobi ayam pasti kurang senang melihatnya. Ya, Kayak ayam jadi pengetahuannya. kasihan. Betul betul. Sekarang jauh-jauh sekarang tinggalkan pembicaraan Ya, ayam. tinggalkan pembicaraan kurang berfaedah. Enggak, itu kan breeding. Ya, kalau breedingnya bagus, kalau untuk judinya pengetahuan breedingnya nggak nggak diadu ayamnya ya, kita pengetahuan mungkin ada orang mau bisnis ayam Iya. karena ayam breeding seperti ini gitu loh. Ah. Yang cuan tuh yang banyak dari Amerika ayamnya kan gitu, dianakin jadinya cuan banyak dijual. Terus Ya, Bang, semoga sukses. rencananya sampai kapan di sini, Bang? Ada target nggak? Mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi saya berhenti, saya mau fokus ke ayam. Oh, untuk target sementara sih belum ada target untuk berapa lama di sini. Tapi sambil jalan dan sambil menikmati di sini. Kalau misalnya udah agak Goyang bosan, ya agak bosan dan udah pengen berhenti, udah ada bekal cukup untuk biaya untuk keluarga, mungkin pada saat itu akan Wih, berarti pulang. nah birnya dulu minuman. Oh, hampir Cheers, dari cheers. tadi. Cheers, kopi. Kopi, saya kopi, kamu bir. Saya nggak, udah menjauhi alkohol, kasihan lambung. Lambung nih bos. Berarti apa sini modalnya untuk nambah ayam lagi Ya rencana. ya untuk tujuan utamanya sih bukan ke ayam, kalau Bisnis yang ke lain. keluarga, Bisnis yang untuk kebutuhan sehari-hari juga. itu kan ayam juga bisnis kan, termasuk Ya, kamu kalau- depan. Kita juga kalau misalnya breeding ayam, kalau nggak main ayam, kalau khusus untuk breeding dan untuk dijual beli, itu bisa menghasilkan banyak uang. Iya, itu dia. Itu menjanjikan untuk sementara. Sementara ya. Untuk di Bali kan juga nggak mungkin, kayaknya sulit untuk berkembang. punah, sulit Oh, untuk tajannya itu Iya, untuk iya, punah. karena Ya, apa namanya, hanya ada warisan leluhur lah istilahnya. jangan sampai kalau masalah mutajen warisannya leluhurnya masih warisannya Warisannya habis. hilang. Nah, itu dia, itu harus ditekankan itu, tanda kutip itu. Nanti uangnya dipakai untuk hal-hal judi ya. Iya. Bagus juga. Ya mendingan hal yang positif kayak teman saya breeding. Bisnis lah istilahnya. Bisnis, ya, Kalau istilahnya. nggak bisa dijual di daerah Bali ya minimal Filipina nih bos, sengol Ya, dong. Filipina ayamnya bos, sengol dong. Itu Minimal kan maksimal sengol dong. minimal harus maksimal. Minimal harus maksimal. Oke lah, apalagi ya tanyaannya. Itu aja sih. Udah capek saya ngobrol dari tadi. Terus depan kasih quote of the day lu. Ya. Apa ya kok tuh dia untuk Untuk sabung aja. Untuk para pesambung ayam ya. Apakah gitu modelnya kayak Jauhi judi, dekati Ah. Tuhan. judi apa ayamnya untuk apa? Apa kayak kalimat yang bagus kamu rangkum? ya mungkin kalau untuk judi sih nggak ada kayaknya quote untuk judi. Nah, coba kasih tahu. Udah menjadi Udah para penjudi sabung ayam biar insaf kayak Iya. gitu. Ya Apa? mungkin kalau untuk penjudi-penjudi sabung ayam, beli ayam tempat saya. Apa tuh sudah coba. itu promosi bisnis lah. Daerah mana? Saya nggak tahu daerah mana, Gianyar di Jadi Banjarjati, Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Banjarbatu, Sebati, Banjarjati, Banjarjati, Desa Sebatu, Desa Sebatu. Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Nah, kalau mau Provinsi Bali. Provinsi Ya. Bali, kalau mau cari ayam daerah Bali dia Ya. Gianyar lah ke Ya, desa coba datang ke Banjarjati. Banjarjati. Kalau mau cari babi juga bisa, dia Ya, ada babi. ternak babi. babi juga. Iya. Oke lah. bos di bos. Terima kasih ya Bang sudah datang Ya, menyempatkan terima waktu. kasih. Thank you very much. Kedepannya. Semoga bisnisnya kedepannya lancar, Ya, jaya, sementara. abadi. Dan Kapan ya? terima kasih teman-teman Ngotogen, semoga kalian dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, jaga kesehatan karena mungkin pandemik masih COVID masih COVID ada di masih. sekitar kita walaupun sudah mereda, tapi tetap jaga kesehatan. Mungkin akan ada
virus-virus yang lain. Virus-virus masih banyak. Oke, sekian dari saya Wira. Saya Mang Chan. Dan saya Evan. See you in the next video. Ciao ciao. Bye.